Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan korupsi yang efektif. Sebelum merujuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Natalia Teresa Hamon dengan NIM 170-303-0135, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sebelum merujuk pada bagaimana cara melakukan korupsi yang efektif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari korupsi, penyebab, jenis-jenis, serta teori yang berkaitan dengan korupsi. Pertama, pengertian dari korupsi. Korupsi atau koruptor berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Ini pengertian ini diperoleh dari buku Asar pada tahun 2003 di halaman 28. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok orang yang dirusak, dipikat atau disuap. Ini diperoleh dari buku Nasir pada tahun 2006. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Jadi di sini seorang yang memiliki kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan, di mana keuntungan tersebut merugikan orang lain atau merugikan masyarakat banyak, dan keuntungan tersebut dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam Kamus Lengkap Oxford, The Oxford Unabridged Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan oleh World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam istilah bahasa Inggrisnya, the abuse of public office for private gain. Definisi lengkap korupsi menurut Asian Development Bank adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahkan jabatan di mana mereka ditempatkan. Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat simpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Jadi tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang merugikan banyak orang, di mana untuk mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadi mereka melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, sehingga efek atau dampak dari tindakan yang mereka lakukan, yang koruptor lakukan, itu sangat merugikan masyarakat luas. Terlebih di misalnya dalam negara kita, negara Indonesia ini. Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Yang pertama, tindakan mengambil, yang biasa misalnya mencuri, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku.
mereka tidak menghiraukan hukum yang ada di negara-negara tersebut. Mereka Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Jadi ini kelima, ini ada lima unsur yang melekat pada korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai pembuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan kategori korupsi dalam undang-undang tersebut, yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Baik, pertama saya akan menjelaskan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal penyebab korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk di dalam faktor internal ini diantaranya, misalnya sifat tamak. Sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang, di mana segala kebutuhan manusia itu tidak pernah puas. Dia selalu merasa kurang untuk apa yang dia peroleh. Jadi dia melakukan berbagai cara untuk memperoleh keinginannya yang dirasa belum terpenuhi. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Misalnya hedonisme, di mana pendapatan seseorang tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Misalnya gaya hidup yang terlalu tinggi membuat orang itu masih selalu merasa kurang. Jadi dia melakukan korupsi untuk memenuhi keinginannya, di mana keinginan tersebut merupakan terkadang keinginan yang tidak penting, hanya untuk gaya hidup saja. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya, yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi tersebut di mana adanya kebutuhan ekonomi yang lebih baik seringkali mempengaruhi seorang dalam bertindak. Di sini saya beri contoh, misalnya gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja mendorong seseorang melakukan korupsi. Yang kedua, faktor politik.
Faktor politik di dunia politik ini sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan koruptif. Di sini dalam faktor politik ini di sini adanya kekuasaan, di mana kekuasaan itu digunakan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga ini aktor organisasi. Dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggotanya, tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi yang tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas. Ini juga menjadi peluang orang melakukan tindakan korupsi. Yang kelima, faktor hukum. Seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya, para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum. Faktor hukum ini sudah seringkali terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya, teori yang menjelaskan tentang korupsi. Penjelasan pertama menuju teori negara patrimonial yang menempatkan pemimpin dan elit politik sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi sumber daya ekonomi politik. Sebagai pemegang kekuasaan politik, sang penguasa bertindak selaku patron yang membangun hubungan patronase dengan para klien dengan posisi tidak setara. Para klien menjadi subordinasi sehingga mereka sepenuhnya bergantung pada sang patron. Mereka harus bersedia mengabdi dan melayani sang patron bila ingin mendapat bagian dari akses ke sumber daya ekonomi politik itu. Praktek inilah yang berlaku di lembaga parlemen dan birokrasi pemerintahan Indonesia. Di sini terbangun hubungan segitiga tergantung antara anggota DPR, birokrat, dan pengusaha. Anggota DPR selalu mengambil peran sebagai patron, baik bagi birokrat maupun pengusaha yang selalu diposisikan sebagai klien. Untuk mendapatkan proyek atau aneka kontrak, pengusaha harus bersedia memberi all in service kepada anggota DPR dan birokrat. Demikian pula, birokrat harus melakukan hal yang sama, memberikan pelayanan prima kepada anggota DPR untuk mendapat persetujuan atau suatu kebijakan atau persetujuan alokasi anggaran untuk berbagai proyek pembangunan. Penjelasan kedua merujuk teori give exchange atau give giving dari antropologi Prancis, Marcel Mauss. Dalam masyarakat primitif, relasi sosial dan interaksi antar warga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain. Mereka membangun hubungan sosial yang bersifat face-to-face, community interaction, tercermin pada kebiasaan bertukar hadiah atau give exchange dengan memberikan bingkisan atau give giving. Tukar hadiah menggambarkan suatu relasi harmonis di antara anggota masyarakat, melambangkan penghormatan atau penghargaan sesama warga masyarakat, merefleksikan konektivitas sosial yang kokoh, serta melukiskan kedekatan personal di antara pihak yang terlibat dalam pertukaran hadiah. Adanya pemberian bingkisan juga merupakan simbolisasi civic culture, social virtue, dan public morality di kalangan masyarakat primitif. Bila seorang diberi hadiah, ia memiliki kewajiban normal untuk membalas pemberian hadiah itu dengan nilai setara sebagai ungkapan penghargaan dan aktualisasi nilai-nilai kebajikan sosial. Ini merupakan bentuk etika sosial yang menandai penghormatan kepada sesama warga masyarakat. Namun, masyarakat modern membuat interpretasi kreatif dengan memberi makna baru tukar hadiah, dengan mengubah pemberian bingkisan menjadi kickback, pay-off, dan buy-off untuk memperlancar segala urusan dan mempermudah penyelesaian masalah.
masyarakat modern telah menyelewengkan fungsi sosial, fungsi tukar hadiah sebagai instrumen untuk mendekatkan hubungan antar warga masyarakat. Penyelewengan makna pemberian bingkisan menjadi uang suap atau uang pelicin jadi bertentangan dengan moralitas publik, etika sosial, civil virtue yang berlaku di masyarakat primitif. Penjelasan ketiga merujuk kepada teori culture relativism terkait pengertian korupsi yang merujuk pada nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Korupsi adalah konsep modern yang muncul dengan wacana modernitas, sehingga definisi korupsi bisa saja berlainan dengan konteks budaya yang berbeda-beda. Dalam wacana modernitas, korupsi didefinisikan sebagai misuse of power, of public office, of its authority for private benefits. Dalam pengertian ini, bila seorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas untuk kepentingan pribadi atau mendapat manfaat ekonomi dan keuntungan finansial dari jabatan yang diembannya, ini tergolong korupsi juga. Ini berbeda dengan pemahaman masyarakat di negara patrimonial, saat kekuasaan mengalami personalisasi dan jabatan publik dianggap sebagai milik pribadi. Dalam konteks budaya negara patrimonial, pengertian korupsi sebagai misuse of power for personal gains sama sekali tak berlaku. Bahkan, di masyarakat tertentu ada anggapan mengalokasikan sumber daya publik, aset ekonomi produktif, pekerjaan, dan dana publik kepada keluarga, kerabat, teman, dan kroni merupakan hal yang lumrah karena nilai-nilai budaya yang berlaku adalah personal atau komunal patrimoni. Di sini, batasan antara wilayah publik dan pribadi menjadi kabur, sehingga korupsi dalam pengertian modern untuk konteks masyarakat demikian menjadi relatif, sebagaimana relativitas budaya di masyarakat yang berbeda-beda itu. Beberapa bentuk korupsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyuapan. Di sini penyuapan mencakup tindakan memberi dan memberi suap baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, embezzlement, di mana embezzlement ini merupakan tindakan penipuan atau pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga, fraud, di mana fraud ini merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, trickery or swindle, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, extortion, merupakan tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal atau regional. Yang kelima, favoritism adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Yang keenam, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Yang ketujuh, serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Adapun beberapa jenis korupsi. Yang pertama, korupsi ekstortif, yang berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada pengusaha. Yang kedua, korupsi manipulatif. Yang ketiga, korupsi nepotistik. Yang keempat, korupsi subversif. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan data tentang korupsi di NTT. Yang pertama, kasus korupsi kredit Bank NTT. Ini diperoleh dari sebuah
media cetak online yang ada di NTT, di mana pemberitanya Kejaksaan Negeri Kota Kupang menahan 4 pegawai Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Bank NTT terkait kredit tanpa anggunan yang merugikan negara sebesar 4,1 miliar. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Kupang Jaunaris Boli Tobing mengatakan keempat tersangka yang ditahan itu adalah Bonifacius Olamasan, Yohana Bailao, Johan Gebu, dan Yohanes Agus alias Tejo. Tiganya ditahan di rutan sementara tersangka wanita ditahan di lapas wanita selama 2 hari ke depan, ujar dari beliau. Yang kedua, kasus korupsi pengadaan benih bawang merah. Ini juga diperoleh dari sebuah media cetak online yang ada di NTT, di mana pemberitaannya seperti berikut. Setelah memegang 3 tersangka kasus pengadaan benih bawang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malaka, Polda NTT kembali mengangkut 4 tersangka lain dari kasus ini. Keempat tersangka itu adalah Martinus Manjobere selaku mantan Ketua ULP, Agustinus Klau Atok selaku Ketua Pokja, Karolus Akerep, dan Yosef Klauberek selaku PPK. Keempatnya diambil setelah ditingkatkan oleh penyidik Polda NTT sejak 4 tahun lalu pengadaan bibit bawang merah pada unit kepala pengadaan ULP Kabupaten Malaka, PPK Ketua Kopja Sekretaris Koja langsung polisi di Kupang NTT. Yang ketiga, kasus korupsi NTT Fire. Ini juga diperoleh dari media cetak online yang ada di NTT. Pemberitanya sebagai berikut. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur akhirnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi mega proyek pembangunan kawasan NTT Fair. Penetapan tersangka ini dilakukan bertahap, yakni pada Senin tanggal 10 bulan 6 2019 dan Kamis tanggal 13 bulan 6 2019, Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan 5 tersangka yang terdiri dari HP sebagai pemilik bendera PT Eka Cipta Puri yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana, BY pemilik bendera PT Dana Konsultan, dan FB selaku peminjam bendera konsultan pengawas, serta YA sebagai kuasa pengguna anggaran dan DT sebagai PPK. Yang keempat, kasus korupsi dana desa. Kasus korupsi di NTT ini didominasi oleh kasus korupsi dana desa dengan total nilai kerugian mencapai 5 miliar bahkan lebih. Dari 33 kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang, 19 kasus diantaranya menyangkut dana desa. Hal ini terlihat dari data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Kupang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan korupsi yang efektif. Cara yang pertama, korupsi dengan modus komisi. Pejabat, menteri, gubernur, bupati, dirjen, kadis, direksi menerima setoran komisi yang jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan awal. Misalnya 5-25% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh pengusaha. Ini modus korupsi paling favorit karena mudah dilaksanakan dan tidak perlu memeras otak. Yang kedua, korupsi dengan modus uang muka. Pejabat menerima uang muka, misalnya 5-15% dari proyek yang akan diajukan rencana proyeknya. Yang ketiga, korupsi dengan modus bagi hasil. Pejabat pura-pura tanya sama pengusaha yang akan dimenangkan atau yang telah dimenangkan tender. Tanya, isi berapa sih keuntungannya, kita bagi supaya adil, kita bagi rata, yang gitu.
misalnya pembagiannya 50-50, 50% ke pengusaha, 50% kepada pejabat publik. Yang ke berikutnya, korupsi dengan selisih margin. Pejabat sudah kayak pengusaha, dia sibuk ke sana kemari cari info berupa harga pokok si pengusaha. Kalau salah dapat, dia panggil pengusaha dan minta selisih margin tersebut disetor ke si pejabat publik itu tadi. Yang berikutnya, korupsi dengan modus saham kosong. Pejabat ini dapat saham 5-60% di perusahaan yang akan dimenangkan dengan tender. Yang berikutnya, korupsi dengan modus proyek fiktif atau transaksi fiktif, di mana pejabat ini merupakan pejabat yang sangat nekat. Dia yakin bisa kelabui semua instansi pengawas dan hukum. Proyek yang dikerjakan tidak ada sama sekali. Jika ada BPKP dan BPK yang mau periksa, dia tinggal memberikan dokumen-dokumen lama dengan foto-foto proyek yang lama yang sebelumnya, atau tinggal penugasnya diberikan uang suap kepada pemeriksa supaya pemeriksa itu mengiyakan saja. Yang berikutnya, korupsi dengan modul jual SK perizinan, konsensi dan sejenisnya. Pejabat ini tahu tanda tangannya bernilai emas, masih berkuasa dia jual semua. Jadi ini merupakan salah satu cara melakukan korupsi. Yang berikutnya, korupsi dengan modus jual aset negara. Hasilnya ada yang masuk kantong semua, ada yang buat kwitansi ganda, ada yang sistem komisi. Berikutnya, komisi dengan modus terima bersih. Berikutnya, korupsi dengan modus jual perkara, jual keadilan. Yang berikutnya, korupsi dengan modus tunjuk konsultan. Semua proyek-proyek atau rencana proyek harus pakai konsultan. Kalau bisa pakai konsultan luar negeri yang menefit. Nanti honor konsultannya di sini dimainkan. Di sini yang dimainkan itu honor konsultannya. Berikutnya, korupsi dengan modus pemberian upeti. Berikutnya, korupsi dengan modus honor sebagai pejabat di tempat lain. Ada pejabat yang dijadikan sebagai komisaris atau pengawas di berbagai perusahaan. Lumayan, ini adanya pembagian honor, bonus, SHU. Yang berikutnya, korupsi modus bailot. Ini kayak Bank Sentura, ini kayak kasus di Bank Senturi. Berikutnya, korupsi modus menyimpan dana APBD, APBN, BUMN, dan BUMD, yayasan dan sejenisnya di rekening bank dengan bentuk giro. Pejabatnya, di sini pejabatnya dapat komisi 2-4%. Kalau bentuk giro, dan 0,5-1,5% jika dalam bentuk deposito. Jadi inilah beberapa cara yang efektif yang digunakan untuk melakukan korupsi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.